Tahukah Anda, terlepas dari narasi Barat yang mengalir dan optimisme kekalahan perang dan kebangkrutan ekonomi Rusia, pada kenyataannya sanksi ekonomi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dinilai tidak berhasil atau belum berjalan sesuai yang diinginkan. Ketidakefektifan sanksi terhadap Rusia membuat kecewa Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock. Belum lama ini, ia mengakui bahwa sampai sejauh ini, sanksi ekonomi terhadap Rusia belum mencapai dampak yang diinginkan. Seperti diketahui, Eropa didukung oleh sekutunya telah menjatuhkan beragam sanksi terhadap Moskow sebagai respons atas perang Rusia-Ukraina. Diakui tidak, sanksi terhadap Rusia membuat industri Jerman hancur, menderita dan kini negara itu dijuluki oleh dunia sebagai orang tua Eropa yang sedang sakit. Kami telah belajar bahwa dengan keputusan rasional, langkah-langkah rasional, yang disepakati antara pemerintah beradab, tidak mungkin untuk mengakhiri perang ini, tambahnya dalam wawancara pada tanggal 10 Juli. Uni Eropa meluncurkan 11 putaran sanksi terhadap Rusia sejak Moskow menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022, untuk menekan Kremlin agar mengakhiri perang. Ditambah Amerika Serikat atau AS juga telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia. Namun, ekonomi Rusia saat perang tampaknya sedang booming karena Kremlin telah meningkatkan produksi peralatan militer dan menaikkan pensiun, gaji, dan tunjangan lainnya bagi orang-orang yang tidak mampu, di antara kucuran subsidi lainnya. Berdasarkan laporan kekayaan global Bank Swiss UBS 2023 juga menunjukkan Rusia menjadi lebih kaya daripada tahun-tahun lalu. Sementara AS dan Eropa kehilangan triliunan dolar terkait kekayaan pribadi. Ketahanan ekonomi Rusia membuat bingung para ekonom yang sebelumnya memperkirakan kejatuhan ekonomi Kremlin setelah gelombang sanksi yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Meski begitu, beberapa di antaranya memprediksi peningkatan pengeluaran negara bisa memicu bubble tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Optimisme Barat ini berujung kejutan yang sangat mengecewakan. Rusia secara ekonomi justru tumbuh lebih sehat. Atau karena logika demokrasi tidak bekerja dalam autokrasi seperti Rusia, kata Baerbock kepada Lambi dalam wawancara. Rusia makin kaya di tengah perang Ukraina. Rusia menjadi lebih kaya tahun lalu bahkan ketika perang di Ukraina berkecamuk, sementara AS dan Eropa kehilangan triliunan dolar, seperti dilaporkan UBS. Dalam laporan kekayaan global tahunan bank asal Swiss tersebut, kekayaan Rusia bertambah 600 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah miliarder Rusia juga terus saja bertambah secara mengejutkan, sekitar 56.000 menjadi 408.000 pada tahun 2022, sementara jumlah individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi, orang yang bernilai lebih dari 50 juta dolar Amerika Serikat, melonjak hampir 4.500. Sementara harus diakui dengan jujur, AS kehilangan lebih banyak kekayaan daripada negara lain tahun lalu, di mana mencapai 5,9 triliun dolar Amerika Serikat. Selain itu, UBS juga melaporkan, gabungan antara Amerika Utara dan Eropa menjadi lebih miskin sebesar 10,9 triliun dolar Amerika Serikat. Ada juga jumlah miliarder Amerika menyusut pada akhir 2022, meskipun AS masih menyumbang lebih dari 50% dari individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi di dunia, seperti disampaikan UBS. Dan lebih meyakinkan lagi, Rusia sepertinya bahkan berhasil mengecoh Barat, dengan bantuan rekannya Cina, menghancurkan dolar yang justru selama perang Ukraina dijadikan senjata buat menyerang Rusia. Dengan hancurnya dolar, boleh dikatakan Cina sukses membantu Rusia dengan cantik tanpa harus mengotori tangan dengan senjata dan mesiu. UBS mengakui bahwa tren kekayaan di Rusia sulit ditentukan saat ini, tetapi mereka menyorotnya sebagai salah satu dari segelintir negara yang menjadi lebih kaya pada tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023. Kenaikan harga minyak menjadi salah satu faktor di balik peningkatan kekayaan, dengan ekspor komoditas tersebut menjadi mesin ekonomi utama bagi Rusia. Biaya satu barel patokan minyak mentah Ural melonjak sekitar 7 dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, menurut data dari Refinitiv. Meksiko, India, dan Brasil juga memperlihatkan peningkatan kekayaan dalam jumlah yang signifikan pada tahun 2022 sampai tahun 2023, menurut laporan UBS. Sedangkan AS, Jepang, China, Kanada, dan Australia menjadi negara dengan kehilangan paling besar. Wah, ini benar-benar aneh. Mengapa Rusia justru bertambah kaya di tengah perang dan ribuan sanksi Barat? Mengapa Barat yang justru tampak menjadi semakin miskin? Tampaknya Barat harus merubah logikanya ketika melawan Rusia. Mungkin ada di antara pemirsa yang mampu menjawab pertanyaan di atas.